Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Mabes Polri terkait keterangan dari Kompolnas mengenai gelar perkara 7 anggota polisi yang menabrak pengendara ojek online Afan Kurniawan. Langkah yang baik yang harus kita dorong dan kita jaga transparansi dan akuntabilitasnya. Berarti berbeda ya Pak untuk gelar perkara, penentuan tersangka nanti dengan gelar perkara layak atau tidaknya masuk ke etik ini? Berbeda. Tapi nanti dengan gelar perkara ini kan sudah konstruksi peristiwanya walaupun di etik sedikit banyak akan menjadi basis apakah peristiwa ini masuk ke ruang pidana ataukah tidak. Oleh karenanya nanti kita juga dorong apakah nanti secara simultan proses pidananya juga jalan. Nah, kalau dari proses yang kemarin diikuti sama Kompolnas itu udah ada CCTV di lokasi yang terlindasnya Afan disita sama penyidik? Kami belum update mendalam ya, tapi nanti kami akan cek. Tapi yang paling penting begini, kalau proses pidana jalan, ya harus CCTV menjadi basis, salah satu basis informasi penting. Karena itu akan mengukur keterangan dari terduga atau keterangan dari tersangka, apakah benar sesuai dengan fakta CCTV gitu. Jadi CCTV jadi kata kunci nantinya dalam skenario pemidanaan. Kalau dalam etik ini ya berbagai prosedur dan sebagainya itu udah cukup aja. Jadi CCTV penting tapi nggak sepenting ketika di proses pemidanaan. Oke. Kira-kira berapa lama? Gelar perkara berapa lama? Satu tergantung apa yang didalami, termasuk juga apa yang kami tanyakan, ya kan? Terus seberapa komprehensif bukti-bukti yang ada dan seberapa siap Propam menyajikannya. Kalau awal Propam sudah menyajikan sedemikian lengkap, ya prosesnya nggak akan lama. Gitu ya? Oke. Harusnya. Iya. Betul. Oke, makasih ya. Terima kasih. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Komisioner Kompolnas Hoirul Anam yang menyatakan bahwa gelar perkara terhadap 7 anggota polisi yang menabrak Afan Kurniawan ini akan dimintai keterangan lebih dalam. Untuk mengetahui apa saja yang akan ditanyakan kepada para anggota polisi ini, kita bergabung dengan Zinedine Duhan yang ada di Mabes Polri. Duhan. Ya, Sita dan juga pemirsa, ini memang dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dilakukan gelar perkara di Propam Mabes Polri yang mana nantinya akan membahas mengenai ketujuh terduga pelaku ini penabrakan sopir atau driver ojek online Afan Kurniawan yang meninggal pada aksi massa beberapa waktu yang lalu. Memang ini dijadwalkan yang hadir sendiri dari pihak eksternal, tadi Kompolnas sudah hadir, lalu juga dikabarkan dan dikonfirmasi bahwa dari perwakilan dari Komnas HAM nantinya akan juga turut hadir untuk mengikuti dan juga sebagai pengawas eksternal di gelar perkara yang akan dilakukan hari ini, karena memang ini merupakan arahan langsung dari Kapolri agar kasus ini ditangani secara cepat dan juga secara transparan untuk adanya unsur berimbang. Selain itu dari internal sendiri nantinya akan ada Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, dan Bid Propam, Brimo Polri, dan Div Propam Polri yang nantinya akan berada di dalam ruangan. Nah, untuk gelar perkara sendiri ini akan dilakukan secara tertutup. Tadi juga dari Kompolnas, Khairul Anam menyebutkan juga bahwa nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terutama mengenai unsur pidana setelah diadakannya gelar perkara ini, yang mana gelar perkara yang dilakukan pada pagi hari ini adalah untuk menentukan layak atau tidaknya ketujuh terduga pelaku ini nantinya akan dimasukkan ke dalam sidang etik yang memang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 3 dan 4. Pada tanggal 3 atau besok nantinya akan digelar untuk 2 orang yang termasuk ke dalam diduga masuk ke dalam pelanggaran etik berat, lalu sisanya untuk 5 orang lainnya digelar pada hari selanjutnya pada tanggal 4 September 2025. Adapun juga untuk 2 orang yang memang kemarin sempat diduga melakukan pelanggaran etik berat, yaitu adalah Kompol Kosmas Kaigae, ini Danion Resimen 4, Kor Brimo Polri, dan juga Bribka Rohmat, yang mana keduanya ini berada di bangku kemudi. Ini Bribka Rohmat
memegang kemudi seperti itu, sedangkan untuk Kompol Kosmas Kagae ini berada di samping atau berada di kursi kiri pada saat kejadian penabrakan yang menewaskan driver ojol Afan Kurniawan. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya gelar perkara yang dilakukan, dikarenakan juga memang semantauan kami hingga saat ini untuk pihak internal beberapa sudah ada yang masuk, termasuk juga dari pihak Propam Polri dan juga Barreskrim. Namun dari pihak eksternal ini baru Kompolnas saja yang sudah hadir ke Mabes Polri, tepatnya di gedung Propam Polri. Sita. Duhan, berbeda dengan pemeriksaan awal di mana dilakukan secara terbuka, gelar perkara kali ini dilakukan secara tertutup. Apa alasannya, Duhan? Ya, Sita dan juga pemirsa, memang untuk gelar perkara ini sejak kemarin ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi sejak konferensi pers yang digelar kemarin di Humas Polri yang menyebutkan bahwa memang hari ini akan diadakannya gelar perkara. Namun beberapa saat yang lalu juga baru kami konfirmasikan kepada Kompolnas bahwa gelar perkara sendiri ini akan dilaksanakan secara tertutup. Namun untuk hasilnya sendiri nanti tentu akan dipublikasikan, mengingat juga keterbatasan ruang yang berada di dalam, dan memang juga disebutkan bahwa untuk gelar perkara ini mayoritas dilakukan secara tertutup. Nah, nanti untuk unsur dari keterbukaan kepada masyarakat sendiri maka akan segera diumumkan hasilnya, apakah nanti ketujuh terduga pelaku ini layak untuk dilakukan sidang etik pada tanggal 3 dan 4 atau tidak, Sita. Sinedin Duhan langsung dari Mabes Polri, terima kasih atas informasinya.